dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Halo, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di Hot Room bersama saya Afiani Malik. Kisah banjir yang tak pernah berakhir sepertinya datang lagi, terutama di tengah bulan Ramadan. Banjir melanda kawasan Jakarta, kawasan Bekasi Jawa Barat, termasuk juga Tangerang dan Tangerang Selatan di Banten. Curah hujan saat ini dinilai cukup tinggi, BMKG sudah memperingatkan, tapi kenapa sepertinya telat untuk diantisipasi dan korban juga berjatuhan. Kami akan membahasnya lebih jauh. Inilah Hot Room, kisah banjir yang tak pernah berakhir. Banjir kembali mengepung Jakarta dan sekitarnya dalam 2 hari terakhir akibat hujan deras yang mengguyur. Ratusan titik rukun tetangga atau RT serta ribuan warga terpaksa mengungsi akibat ketinggian air yang masuk permukiman warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat tidak cuma rumah warga yang terdampak, namun fasilitas sekolah hingga jembatan juga rusak, sehingga tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan jika kondisi curah hujan tinggi yang terjadi saat ini belum memasuki fase puncak. BMKG memprediksi puncak cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek akan terjadi pada periode 11 sampai 20 Maret mendatang. Operasi modifikasi cuaca pun dilakukan oleh BNPB di wilayah Jabodetabek untuk mengurangi intensitas curah hujan yang turun. Apakah melakukan modifikasi cuaca akan menyelesaikan akar permasalahan banjir yang terjadi setiap tahun di Jabodetabek? Bagaimana pula dengan anggaran penanganan banjir yang terus meningkat tiap tahunnya? Dan kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi banjir? Dan pemirsa, sebelum kita memulai diskusi Hot Room pada malam hari ini, mari kita minum kopi terlebih dahulu untuk menghangatkan suasana. Baik, saya langsung perkenalkan kepada Anda narasumber yang bersama saya di studio. Saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Kakak Jupiter, Komisi D DPRD Jakarta dari fraksi Nasdem. Halo Kakak Jupiter, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya ada Muhammad Yohan, Kepala Pusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta. Pak Yohan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan sebelah kiri saya ada Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Mas Nirwono Yoga, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan pada malam hari ini kami akan mengajak Bapak-Bapak dan juga pemirsa sekalian untuk menyimak seperti apa situasi terkini di salah satu pengungsian korban banjir Jakarta, tepatnya di Wisma Tanah Air di Rawajati. Sudah ada rekan saya Valeri. Valeri, selamat malam. Ya. Ya, selamat malam Afi. Valeri, bisa Anda ceritakan seperti apa suasana di tempat pengungsian saat ini Anda berada dan aktivitas warga? Kita tahu bahwa hari ini banjir di Jakarta sudah mulai surut, beberapa warga sudah memulai aktivitasnya kembali termasuk melakukan bersih-bersih rumah mereka. Tapi Anda bisa ceritakan lebih jauh seperti apa kondisi di sana dan juga kebutuhan warga di sana, silakan. Ya baik Afi, benar sekali untuk situasi terkini secara khusus adalah di kawasan Rawajati yang menjadi salah satu tempat terjadinya banjir yang diguyur hujan kemarin ini sudah mulai surut. Memang sejak pagi tadi warga sudah mulai melakukan bersih-bersih dari rumahnya yang terkena lumpur terdampak banjir. Tapi kalau misalnya kita bisa bagi secara garis besar ini ada 2 tipe rumah yang terdampak banjir. Yang berlokasi di area atas hanya terdampak banjir, hanya tersisa lumpur, namun untuk bangunan seluruhnya masih berdiri secara utuh. Namun bagi mereka yang berlokasi di area bawah, mengingat kawasan Rawajati ini sangat berhimpitan dengan Sungai Ciliwung, ada beberapa bahkan ratusan ini yang hanyut. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian yang menampung warga dari kawasan Rawajati, tepatnya adalah di Wisma Tanah Air. Ini bisa dilihat ada data di belakang. Di Wisma Tanah Air ini menjadi salah satu dari 2 posko banjir untuk kawasan Rawajati. Di Wisma Tanah Air ini saat ini totalnya data terbaru adalah ada 200 jiwa yang masih mengungsi hingga saat ini
ini terdiri atas ada lansia, dewasa, anak-anak dan juga bayi. Sudah ada sejumlah logistik yang disalurkan, ada kasur lipat, selimut, makanan cepat saji dan juga kitwear atau peralatan anak-anak. Dan untuk yang kedua adalah Universitas Binawan yang berlokasi tidak jauh dari sini, yang kabarnya saat ini sedang dikunjungi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang meninjau langsung untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana dan juga kebutuhan. Dan nanti Gus Ipul juga rencananya akan segera berkunjung ke sini. Nah, Afi, kalau misalnya kita bisa lihat, meskipun yang terdata untuk di Wisma Tanah Air ada sebanyak 199 jiwa, untuk total jiwa yang saat ini berada di sini tidak sebanyak itu karena masih banyak warga yang tetap beraktivitas. Tadi saya bertanya kepada sejumlah warga di sini yang menyatakan bagaimanapun ia harus tetap bekerja karena meskipun banjir ini melanda rumah-rumahnya tidak berarti mereka bisa menghentikan aktivitasnya, mereka bisa tidak bekerja, melainkan harus tetap bekerja. Nah, bisa dilihat mereka ini menghabiskan seharian, ini mayoritas adalah ibu dan juga anak, karena memang untuk pria-pria, laki-laki, mereka semua bekerja dan hingga saat ini masih banyak yang belum pulang dan mereka benar-benar menghabiskan bulan Ramadan, tadi puasa sejak sahur hingga saat ini di sini. Di sana juga bisa dilihat banyak warga yang saat ini tengah beristirahat dengan kasur lipat yang disediakan oleh pihak dari Kementerian Sosial. Kemudian juga ada bantuan-bantuan logistik. Lalu juga ada banyak anak-anak. Afi, mengapa sangat banyak anak-anak? Karena hingga hari ini sekolah ini masih libur. Jadi sekolah baru akan kembali beraktivitas, kembali dibuka esok hari karena memang terdampak banjir. Kita akan mencoba mewawancarai salah satu warga terdampak banjir di sini yang menyebutkan bahwa sebenarnya rumahnya ini saat ini hanyut total dan juga yang merasa masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi karena merasa apapun yang disalurkan saat ini masih belum bisa mencukupi kebutuhannya saat ini. Selamat malam, Ibu Nuriana. Ibu Nurjana, Iya. apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu kondisi bagaimana di sini sama keluarga? Iya betul. Sama suami saya, sama anak saya. Suami saat ini belum ada di sini? Belum, lagi keluar. Bekerja ya Bu, tetap bekerja? Iya, supir. Ibu, bagaimana bisa diceritakan sejauh ini sudah 1 hari ini berarti hari kedua ya Bu di posko pengungsian. Bagaimana sejauh ini apakah semua kebutuhan tercukupi? Ya kebutuhan ya alhamdulillah tuh saya ini kecukupi. Cuma ya memang saya tinggal di bataran pinggir kali. Barang-barang saya semua habis, kerendam apa ya hilang, gas semua juga habis, baju habis. Jadi saya di penampungan. Berarti benar-benar rumahnya ini kondisinya hancur ya Bu? Ya hancur emang, jebol jendela sama seng atap. Berarti sama sekali sudah tidak ada yang tersisa. Tapi kan sebenarnya ini kawasan, ini bukan kali pertama terjadi banjir di sini Bu. Berarti memang sudah berulang kali? Iya betul, udah berulang kali. Habis ya mau gimana lagi, kita mau pingin pindah ke daerah yang gak banjir, tapi kondisi suami saya penghasilannya di bawah gaji UMR, ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Saya juga pingin seperti orang-orang, tapi kemampuan suami saya seperti itu. Saya juga minta tolong dibantu ya, misalnya, tapi saya nggak mau rumah rusun. Saya juga pingin punya rumah, tapi ibarat kata rumah apa sih yang kayak perumahan gitu kan. Jadi saya kan selama ini ngontrak 700 gitu loh. Saya pingin perumahan subsidi, tapi selama ini saya nggak ngerti dan nggak bisa, belum dapet. Saya juga pingin, tapi ya namanya kemampuan suami saya gitu, ya mau bilang apa gitu loh Mbak. Ya saya anak tinggal satu yang sekolah. Nah sekarang banjir yang ini saya nggak tahu. Jadi barang-barang saya habis semua. Untuk kondisi kesehatan ibu, suami, dan anak saat ini seperti apa? Kesehatannya alhamdulillah, tapi suami saya kondisinya lagi sakit. Terdampak akibat banjir ini? Iya, satu akibat ya mungkin karena akibat cuaca dingin, banjir kan berapa kali ini banjir. Udah gitu ya kondisi memang rumah saya juga kecil lah. Enggak sebenarnya ya gimana ya, namanya pinggir kali ya kita terima aja lah, gimana lagi gitu loh. Ya, untuk anak ibu ini seperti apa? Kan banjir ini hanyut ya, membuat rumah ibu hanyut. Bagaimana dengan ijazah dan juga berkas-berkas dari anak ibu, apakah bisa terselamatkan? Sebagian ada yang terselamatkan, sebagian ya hanyut. Ya mas, kayak BPJS ya kan, kayak apa KTP. Kalau akte kelahiran juga saya belum periksa, apa ada semua, apa enggak ada saya nggak tahu deh. Udah Ji, Tuh. pakai gini aja.
Terus Berarti banyak hal yang masih dibutuhkan ya Ibu ya, betul. terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Ibu Nuryada, kami turut prihatin. Semoga memang kebutuhannya ini bisa segera terpenuhi, ada bantuan-bantuan dan juga rumahnya ini bisa dipikirkan ya apakah akan direlokasi, akan ada bantuan dari kementerian terhadap Ibu. Kami turut prihatin Ibu. iya, Ya, masih banyak. Afi, tadi kita sudah mewawancarai salah satu warga di sini dan juga ternyata meskipun kalau kita melihat banyaknya tumpukan bantuan yang ada di sini tidak berarti warga ini cukup, karena misalnya salah satu permasalahan dari warga yang mengungsi di sini adalah kurangnya pakaian. Jadi mereka menyatakan satu-satunya pakaian yang mereka punya saat ini hanyalah yang melekat di bajunya. Jadi memang sebenarnya pihak dari Kementerian Sosial ini sudah sempat menyalurkan pakaian. Namun pakaiannya ini hanya terbatas, jumlahnya sangat terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah warga yang mengungsi saat ini di sini, dan tidak ada pihak yang mengkoordinir siapa pihak yang berhasil mendapatkan baju. Jadi ada satu keluarga yang mendapatkan jumlah baju dan juga jumlah bantuan yang melebihi, sedangkan masih banyak warga lainnya yang hingga saat ini masih belum mendapatkan bantuan berupa baju dan juga sehingga mereka saat ini masih sangat terbatas dan masih membutuhkan bantuan dari pihak kementerian. Kita akan mencoba mewawancarai kembali keluarga yang saat ini mengungsi di sini. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Wiwin. Ya, Ibu Wiwin, saat ini kalau saya boleh tahu rumah Ibu ini salah satu yang terdampak hanyut total, apa yang saat ini masih ada rumahnya, masih berdiri namun memang terdampak banjir? Masih ada, cuman kemarin kan kenanya rumah Ibu ya dari belakang. Dia dari dapur dulu, jadi ruang depan cuma sebetis lah. Berarti tadi sejak pagi tadi sudah mulai melakukan bersih-bersih? Sudah. Ibu akan tinggal di sini, berarti besok akan kembali ke rumah atau seperti apa? Karena belum dibersihin pakai air bersih, jadi kemungkinan masih di sini dulu aja. Ya. Ibu kan saat ini mengungsi pada saat bulan puasa, Bu. Gimana puasanya, lancar? Apakah semua kebutuhan terpenuhi? Alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah banyak juga donatur, jadi kita lancar-lancar aja, Mbak. Untuk tadi kita berbuka, lalu nanti pada saat sahur kemarin pagi juga sudah sahur ya Bu. Ini semuanya apakah ada bantuan untuk makanan? Alhamdulillah ada ya, ada Untuk dari Dinsos. kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan apa? Kalau yang di sini lumayan, selimut udah dapat ya, cuma yang apa ya Mbak? Apa ya yang peralatan mandi segala macam gitu kali Mbak. Ini peralatan mandi masih belum ya Bu, masih belum terpenuhi. Ini anak-anak Ibu? Satu doang nih, ponak-ponakan. Oh berarti ini satu keluarga tinggal di kawasan yang sama ya Bu? Iya. Ini kan bukan banjir yang pertama kali ya Bu, sudah Ini siklus yang 5 tahun sekali. siklus 5 tahun sekali, berarti memang tahun 2020 lalu sudah banjir sebesar ini. Udah tahun terakhir 2020. Oke. Ini kan anak-anak masih sekolah. Ini bagaimana mereka melakukan aktivitas dan juga menghabiskan bulan puasa di sini? Kebetulan kan ini puasa baru hari ke-5, memang masih libur Mbak. Baru besok akan mulai sekolah. Oke, berarti besok akan kembali beraktivitas ya Bu. Ya. Baik, Ibu kami turut prihatin. Semoga memang ada bantuannya yang terus cukup ya Bu, sampai Ibu bisa kembali ke rumah Ibu masing-masing. Baik, terima kasih Ibu. Ya Afi, tadi itu wawancara saya dengan sejumlah warga yang saat ini berada di posko pengungsian di Wisma Tanah Air. Tentunya kita akan sama-sama menantikan kehadiran dari Mensos Gus Ipul sehingga mereka bisa secara langsung menyampaikan keluhan-keluhan mereka supaya bantuan yang diberikan ini seluruhnya tepat sasaran, tidak diberikan kepada orang yang saat ini kurang membutuhkan namun benar-benar tepat sasaran, dan juga ada solusi secara khusus bagi mereka yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, bagaimana bisa mengupayakan misalnya melalui relokasi maupun hal-hal lainnya agar memang siklus banjir yang selama ini terus terjadi yang pasti pertama bisa diminimalisir, namun juga supaya tidak ada warga lagi yang tinggal di bantaran kali dan pastinya kebutuhan seluruhnya tercukupi. Sementara demikian Afi. Baik Valerie, terima kasih banyak. Juga tadi kita sudah menyerap aspirasi warga yang menjadi korban banjir. Pembahasan lebih jauhnya pemirsa. Satunya tadi adalah relokasi. Tapi ternyata tadi Bu Nuryada mengatakan kalau relokasi nggak mau ke rumah susun. Itu mungkin jadi tantangan kenapa kemudian banjir juga tidak bisa diatasi secara sempurna. Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.